Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan ke-11 dengan tema yang sama, yaitu tema energi dan subtema macam-macam energi dan perubahannya. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas perubahan bentuk energi. Nah, teman-teman ada yang tahu perubahan bentuk energi itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya. Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman ya. Ada setrika, nah kemudian kompor, kemudian kipas, kemudian motor, kemudian masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah perubahan bentuk energi. Misalnya contoh kipas angin. Kipas angin bisa berputar jika kipas angin dinyalakan dengan listrik, aliran listrik ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi sendiri itu juga memiliki keuntungan. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, keuntungan dari energi sendiri itu apa saja. Ya, kita bisa lihat di sini adalah yang pertama, sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Salah satu contohnya adalah matahari, air, angin, dan panas bumi akan memberikan energinya sepanjang masa. Nah, kemudian keuntungan dari energi sendiri yang kedua adalah energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi alternatif sangat besar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian keuntungan energi yang ketiga adalah ramah lingkungan atau energi alternatif tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai keuntungan energi sendiri. Nah, kemudian energi sendiri itu memiliki banyak macam-macam ya. Macam-macam energi sendiri kita bisa lihat, yaitu energi mekanik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau kondisinya. Contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilemparkan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah. Kedudukannya semula. Nah, jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, terdapat energi kinetik. Nah, energi kinetik sendiri itu secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Nah, itu juga ya teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah ketika sebuah mobil melaju, kemudian kecepatan mobil tersebut, maka semakin pula, nah di sini semakin pula energi kinetiknya semakin melaju ya, jadi bergerak. Bisa juga pohon yang jatuh dari, buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu bisa juga ya teman-teman ya. Ada sebuah gerakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman untuk macam-macam energi sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini adalah energi bunyi. Nah, energi bunyi terjadinya gerakan pada suatu benda. Pasti terdapat energi bunyi. Namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Contohnya adalah ketika bermain gendang.
Semakin kuat gendangan dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini yang kedua, energi panas atau kalor. Nah, di sini merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Nah, ini adalah macam-macam energi ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja, teman-teman. Di sini terdapat cahaya, energi cahaya yang dihasilkan oleh gelombang elektronik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu kemudian jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin dekat pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Nah, ini adalah energi cahaya. Nah, kemudian ya teman-teman ya, kita bisa lihat di sini terdapat perubahan bentuk energi. Yang pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah bensin dan solar. Digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak. Kemudian yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai perubahan bentuk energi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini perubahan bentuk energi, perubahan energi listrik menjadi energi suara. Contohnya adalah radio, kemudian televisi, alat-alat musik, gitar, gendang, dan lain-lain. Klakson, kendaraan bermotor. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya untuk perubahan bentuk energi sendiri. Nah, kemudian di sini terdapat cara menghemat energi. Nah, yang pertama adalah pakailah lampu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Kemudian buka jendela dan gorden di siang hari. Berikutnya matikan alat listrik yang tidak terpakai. Kemudian pilih alat elektronik yang memiliki fitur hemat energi. Nah, ini adalah salah satu contoh hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, berikutnya kita akan beranjak ke penemuan di dunia. Kita bisa lihat di sini terdapat Carl Friedrich Benz atau Karl Benz. Ini adalah penemu mobil asal Jerman. Kemudian berikutnya ada Ernest Michaus. Ini adalah penemu penemu motor asal Perancis. Nah, kemudian berikutnya adalah Mary Florence Puth. Ini adalah penemu setrika berasal dari Amerika. Kemudian ada Robert J. van de Graaff. Nah, ini juga penemu generator asal dari Amerika. Nah, teman-teman, jadi mereka hanyalah meneruskan dari penemu Muslim dan mereka hanya mengembangkan dan meneruskan daripada hasil penemuan-penemuan itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Huda di sentra Intak. Oke, teman-teman semua? Baik, kita akan beranjak ke penemuan di Indonesia. Kita bisa lihat di sini terdapat Prof. Dr. Khairul Anwar. Nah, beliau sendiri adalah penemu broadband
jaringan 4G peneliti terbaik di Jepang yang berasal dari Kediri. Nah, berikutnya di sini juga terdapat Muhammad Nur Huda, penemu kompor ramah lingkungan yang berasal dari Brawijaya, Malang. Nah, kemudian di sini juga terdapat penemu di Indonesia yaitu Randall Harto. Nah, berikutnya di sini ada Randall Harto Laksono, penemu bahan anti panas dan anti api yang berasal dari singkong, yaitu beliau sendiri itu tinggal di daerah Surabaya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kemudian kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini teman-teman membuat pesawat dari botol bekas. Kemudian tugas yang kedua adalah tuliskan 2 keuntungan energi dan menuliskan 2 perubahan bentuk energi dan contohnya. Nah, kemudian tugas yang ketiga, tuliskan 2 penemu di Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.